tadi balik lagi kan ini kan cukup banyak ya sentimennya cukup bervariasi begitu kan dari global kemudian juga dari domestik. Nah, risk appetite dari mungkin tadi balik lagi ya investor domestik kita seperti apa sebetulnya? Ya, jadi risk appetite pasar domestik kita itu sebenarnya sekarang masih ke obligasi, tapi kita sudah melihat ada tanda-tanda mereka sudah mulai bottom fishing untuk di pasar saham, ya, terutama seperti kayak sektor properti, perbankan. Jadi sehingga kita tinggal hanya menunggu memonitor kapan pertumbuhan kredit ini mulai naik lagi. Jadi itu adalah saat yang baik sekali untuk berinvestasi. Valuasi untuk equity market kita seperti apa begitu? Kemarin sempat kembali menyentuh level all time high-nya begitu, seperti ada di atas level psikologis 8.000, tapi kemudian dengan adanya aksi demonstrasi kemudian sempat turun juga cukup signifikan begitu ya. Secara valuasi ini seperti apa untuk? Kalau secara valuasi itu kita masih sekitar -1 standar deviasi kalau kita bicara secara statistik ya. Jadi kalau kita bicara PE itu masih sekitar 10,5 kali, itu kalau kita convert ke earnings yield itu sekitar 9%. Ya. Jadi 9% ini, earnings yield 9% ini dibandingkan dengan pasar obligasi kita, SBN 10 tahun kita 6,3%, masih jauh lebih menarik pasar saham sebenarnya, karena 9% dibandingkan 6,3%. Ya, nah jadi untuk kayak seperti investor-investor institusi yang mempunyai target return mungkin 7% atau lebih, kalau hanya untuk pasar obligasi mereka susah karena sekarang udah 6,3, sehingga mereka harus mulai mungkin diversifikasi sedikit alokasinya ke pasar-pasar saham. Ya. Begitu juga mungkin dengan retail yang memang resiko profilnya sudah cukup tinggi dan sudah mempunyai wawasan yang cukup baik di dalam berinvestasi saham, itu mulai bisa dicicil karena earnings yield-nya masih menarik. Oke, tadi mungkin yang menarik perhatian bagi para pelaku pasar ini kan saham-saham sektor-sektor yang cukup sensitif ya terhadap pergerakan suku bunga perbankan. Tadi sempat Anda singgung sedikit begitu, kemudian sektor teknologi, kemudian juga sektor properti dan real estate begitu. Tapi secara valuasi untuk sektor-sektor ini sendiri seperti apa dengan potensi growth-nya ke depannya bagaimana? Jadi untuk sektor perbankan di tahun ini ya mungkin growth-nya masih belum kelihatan ya. Tapi kalau misalnya investasinya berjangka panjang, ini cukup bisa dipertimbangkan untuk investasi di sektor ini. Tapi yang menariknya selain sektor tadi, sektor perbankan dan properti, yang menariknya juga adalah sektor yang berhubungan dengan metal mining. Jadi seperti emas dan lain-lainnya itu sangat menarik karena dengan potensi dolar melemah terus, ya itu global investor itu sudah mencari berinvestasi ke emiten-emiten yang berhubungan dengan hard asset. Ya, jadi seperti metal mining ada yang berhubungan dengan emas itu bisa menjadi salah satu sektor yang bisa menjadi diversifikasi buat investor-investor kita. Oke, baik. Nah, tadi ya artinya apakah ada sektor-sektor lainnya juga yang mungkin akan jadi primadona begitu di sisa tahun 2025 ini? Jadi kalau kita lihat secara sejarah ya, jadi biasanya di triwulan keempat itu biasanya yang bergerak lebih kencang adalah yang LQ45, stok-stok di LQ45. Nah, kalau LQ45 biasanya itu adalah sektor-sektor perbankan ya. Jadi bisa dipilih-pilih lagi sektor emiten-emiten perbankan mana yang mempunyai prospek pertumbuhan yang baik di tahun ini. Jadi kita melihat masih ada valuasinya sih. Oke, untuk mungkin pergerakan rupiah juga begitu seperti apa prediksi ada tadi dengan sekali lagi dengan kebijakan yang akan diambil oleh The Fed ke depannya pengaruhnya kepada rupiah. Jadi dengan The Fed yang masih akan menurunkan suku bunga sebesar 2 atau 3 kali tahun ini, kita melihat juga BI masih bisa menurunkan suku bunganya 1 kali lagi. Dengan asumsi rupiahnya stabil atau menguat sedikit. Jadi kami melihat antara 16.000 sampai 16.500 di tahun ini. Tapi mungkin lebih di low end ya, mungkin 16.000, 16.200 karena pemotongan suku bunga di bulan September ini kan sekarang udah bulan September ya. Jadi sudah dekat sekali waktunya. Jadi kita melihat masih ada support untuk rupiah dengan asumsi rupiah stabil karena aspirasi dari teman-teman kita yang turun ke jalan ini sudah didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Oke, baik. Nah, tadi ya sekali lagi kan memang masih ada gejolak di dalam negeri begitu ya. Tadi dengan aspirasi masih terus disampaikan sebetulnya oleh masyarakat begitu ya. Nah, ini mungkin efeknya juga kepada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. Apakah nanti ada kurang lebih begitu berpengaruh kepada sektor real, kepada sektor bisnis, kemudian juga pengaruh kepada
kinerja-kinerja perusahaan dan juga overall ekonomi kita, menurut Anda akan seperti apa? Jadi kalau misalnya cuma seminggu seperti sekarang ini, itu efeknya kami rasa nggak terlalu dalam, nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya jangan sampai terjadi ya sebulan gitu, nah itu tentu efeknya akan terasa. Ya, jadi memang perlu tindakan yang nyata, perlu tindakan yang cepat dari pemangku pemenang jabatan sehingga semua aspirasi didengar, bisa dipilih-pilih dan bisa ditindaklanjuti sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga bisa kedepannya lebih stabil lagi gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sektor-sektor yang cukup dihindari ya di momen-momen seperti ini dengan dinamika dan juga sentimen-sentimen seperti ini apa saja? Jadi kalau misalnya seperti demonstrasi ini berjalan lebih panjang sehingga kemudian banyak WFH atau gimana, itu kemungkinan akan menghit yang consumer discretionary ya. Jadi seperti kayak mall-mall itu, retailer itu mungkin kena hit. Nah itu yang akan menyebabkan mungkin ada beberapa investor yang menjauhi sedikit sektor-sektor itu. Tapi kalau misalnya sudah semua dalam minggu ini sudah selesai, kedepannya juga udah lancar, bisa dikoleksi lagi. Oke, baik. Strategi rebalancing portofolio yang dilakukan seperti apa, Pak Herman? Jadi kita melihat dari top down ya. Dari top downnya kita melihat bahwa US dollar itu akan stabil atau melemah ke depannya. Kita melihat tadi kita sudah sampaikan bahwa sektor-sektor yang berhubungan dengan metal mining seperti gold itu akan sangat menarik sekali. Karena kita tahu bahwa bank-bank sentral di dunia itu juga sudah diversifikasi ke emas. Emasnya porsinya lebih banyak sekarang, ya kan. Kemudian kita juga akan memonitor terus mengenai pengucuran kredit dari bank-bank besar ini, karena ketika itu terjadi, kita udah tandanya picking up, itu artinya ekonomi akan mulai berputar lagi. Ya. Kemudian kita juga akan melihat mengenai data perkembangan dari base money kita M0 kita. Jadi kalau kita lihat di Juli ini flat ya, year on year itu minus 0,02%, at least itu flat. Tapi ketika itu sudah mulai naik lagi ke depannya karena fiscal spending dari pemerintah dijalankan, itu akan sangat mendorong sekali pertumbuhan dari consumer non-cyclical, consumer staple. Gitu. Oke, baik. Nah, proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan begitu di sisa tahun 2025 ini akan seperti apa begitu? Baik. Jadi kalau kita lihat IHSG sekarang sudah sekitar 7.900 ya. Tapi sebenarnya kalau kita exclude yang saham-saham yang high flying itu, sebenarnya IHSG baru sekitar 7.200-an. Nah, jadi target kita 7.800 sekarang ini tanpa yang high flying stocks itu mungkin masih dari 72 ke 78, 600 itu masih sekitar 8-9%. Ya. Itu bisa dilihat dari pergerakan LQ45 sama IDX 80. Jadi mereka belum balik ke level tertingginya. Itu masih kira-kira 10% di bawah harga tertingginya. Jadi memang ada upside dari saham-saham yang belum bergerak ini. Oke.